Hello everyone. How are you? I hope you are fine ya. Today we will go to the next unit. That is unit 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai memasuki unit yang baru, yaitu unit keempat. So, are you excited to learn with me? Great, let's start ya. First of all, I would like to ask you, where do you live? Di mana sih kalian tinggal? In a flat or in a house? In a flat is like apartment. Apartment. Yeah. Or a hotel. Nah, something like that. Okay? Or in a house. Di rumah kita sendiri. Where do you live? Okay, now. What places you visit every day? Tempat-tempat apa saja sih yang biasa kita kunjungi setiap harinya? Yang kita biasa lewati setiap harinya? Nah, di sini ada beberapa gambar. The first one is a park. Apakah itu? Park adalah taman bermain. Nah, so you can play here. Lalu, yang kedua, garden atau taman. So you can see flowers and trees over there. Lalu, yang ketiga adalah street atau jalan. Nah, ini biasa kita lewati ya. Kalau kita pergi kemana-mana, ya kan? So, we can see cars, motorcycles, bicycles, and so on. Lalu, restaurant. So you can eat here. Okay? You can eat delicious food here. And shop. So you can buy things here. Jadi, kalau kita mau ke toko atau shop, kita bisa beli apa aja. Kita bisa beli segala kebutuhan atau keperluan kita. Okay? Now, let's read a dialogue ya. Coba kita buka buku kita halaman 46 ya. Open your book page 46. And you will see the dialogue over there. Nah, mari kita baca bersama-sama dialog yang pertama. Okay? This is my friend Eva. She lives on our street. Is this her flat? Okay. Now, yang kedua ya. No, it isn't. She doesn't live in a flat. She lives in that house. Great. Now, the dialogue number 3. She goes to my school. She does karate and gymnastics. She plays basketball and tennis. She doesn't play football. Has she got a grandma? Great. Sekarang number 4. Yes, she has. She visits her grandma on Saturday. Very good. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Bagaimana sih si Christy saat menjelaskan tentang Eva temannya kepada her grandma. Oke, kepada neneknya. Coba dilihat kata-kata yang di bold atau ditebali. She lives on our street. Ada di dialog pertama.
Lalu ada di dialog kedua juga. She doesn't live in a flat. Nah, she lives artinya dia tinggal. She doesn't live. Doesn't itu dari does dan not. Does not. Doesn't. Okay? She doesn't live in a flat. Jadi artinya apa? Dia tidak tinggal in a flat. Oke, very good. Sekarang mari kita perhatikan lebih lanjut, oke? Kita masuk kepada grammar focus. So, kita akan belajar present simple di sini. Oke, bagaimana sih caranya kita menjelaskan tentang teman kita, tinggalnya di mana, lalu melakukan apa. Nah, itu bagaimana sih kita merangkainya dalam bahasa Inggris? Kita akan belajar sama-sama di sini ya. So now I want you to open your book page 47. Coba dibuka buku halaman 47. Oke? Nah, di sini mari kita perhatikan sama-sama ya. Ada beberapa kalimat di sini. Yang pertama, she lives in a house. Lalu kalimat yang kedua, she doesn't live in a flat. Lalu yang kedua, he plays tennis. Yang keempat, he doesn't play football. Oke. Pada bagian pertama, bisa dilihat di situ, live dan doesn't live artinya tinggal dan tidak tinggal. Berarti kita sedang menjelaskan apa? Menjelaskan teman kita tinggal di mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, he plays tennis. He doesn't play football. Nah, berarti sedang bermain, berarti sedang melakukan, ya kan? Yang sedang dilakukan atau yang dilakukan oleh teman kita. Nah, biasanya yang dilakukan teman kita adalah bermain tenis. Nah, dia tidak bermain football. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya caranya ya. Coba dilihat, diperhatikan. Kalau kita menjelaskan tentang apa yang teman kita lakukan, apa yang teman kita mainkan, nah itu kita coba perhatikan di sini subjeknya itu he, she, atau biasanya nama teman kita Eva, Benny, Nana, dan sebagainya. Kemudian coba dilihat box yang berwarna biru di situ setelah she dan he. Nah, ada tulisan lives dan plays. Nah, live itu artinya tinggal, play artinya bermain. Namun, coba dilihat lagi di bagian akhir ada imbuhan s di situ. Itu artinya apa? Ya, saat kita membicarakan teman kita, ya, salah satu teman kita, nah, kita menambahkan s di kata kerjanya. Play jadi plays, go jadi goes, live jadi lives. Oke, jadi ada kata imbuhan s dan es-nya. Oke, setelah nama teman kita atau subjek he atau she. Kemudian baru keterangan selanjutnya, in a house, tennis, dan lain sebagainya. Namun, jika konotasinya negatif, ya, tidak tinggal, tidak bermain, tidak melakukan sesuatu. Nah,
kita memakai does not. Nah, bagaimana cara merangkainya, Miss? Seperti ini, setelah he atau she, ya, setelah subjeknya atau setelah nama salah satu nama teman kalian, kemudian ditambahi does not atau doesn't sebelum kata kerja. Jadi, sebelum kata kerjanya live atau play atau lain sebagainya, diimbuhi doesn't dulu. Oke? Jadi setelah subjek, lalu does not atau doesn't, baru kata kerjanya. Oke? Baru keterangan selanjutnya. Namun, perlu diperhatikan lagi jika kita memakai does not, ya, kata kerjanya tidak perlu diimbuhi s di belakangnya. Di bagian akhir kata tidak perlu ditambahi s. Jadi, doesn't live, doesn't play. Nah, seperti itu. Oke? Bisa ya? Great. Nah, sekarang how to ask questions using present simple? Bagaimana sih caranya kita menanyakan sesuatu yang menggunakan present simple? Tadi kan kita belajar bagaimana cara merangkai kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan present simple. Saat kita menjelaskan salah satu teman kita melakukan sesuatu atau tinggal di mana, iya kan? Nah, now please open your book page 51. Coba kita sama-sama read a dialogue lagi yuk di halaman 51. Oke, coba kita buka sama-sama. Nah, sekarang kita coba baca sama-sama ya. This is my new friend. Where does he live? He lives in Mexico. What school does he go to? He goes to the Adron Academy. What time does he start school? He starts at 7 o'clock. What sports does he do? He plays baseball. Nah, sekarang perhatikan penggunaan kalimat tanyanya. Yang pertama, yang ditebali adalah where does he live? Jadi, kalau kita menanyakan di mana sih kalian tinggal? Di mana sih dia tinggal? Nah, di mana sih teman kalian ini tinggal? Salah satu teman kalian ini tinggal. Caranya where does. Ada kata does-nya. Where does, lalu subjeknya. He atau she atau salah satu nama teman kalian. Baru kata kerjanya live. Where does he live? Where does she live? Where does Nana live? Nah, seperti itu. Oke, kemudian baru jawabannya. He lives in Mexico. Nana lives in Mexico. Dan lain sebagainya. Oke? What school does he go to? What school does he go to? Oke, caranya bagaimana menjawabnya? He goes. Nah, ada es-nya, diimbuhi es-nya di situ. Oke? What time does he start school? Nah, sama ya seperti yang di atas tadi. Pertama dari where, what, WH question masih ingat? WH question ada apa aja? What, where, who,
dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah we have questions, oke, WH question, setelah itu baru does. Oke. Lalu setelah does baru subjeknya apa? Subjeknya tadi he, she atau salah satu nama teman kita. Lalu baru kata kerjanya live, start, go, dan lain sebagainya. Lalu what sports does he do? He plays. Nah, he plays. Ada ya S-nya, imbuhan S-nya. Oke, dari sini sudah jelas ya caranya menanyakan, oke, menggunakan present simple. Lalu cara menjawabnya juga dan cara merangkai kalimat menggunakan present simple. Oke? So, this is your homework for today. Jadi, untuk hari ini tugasnya atau PR-nya adalah open your Google Classroom. And there will be a PDF file. You can print it out, okay, or you can edit the PDF file to do the assignment. And then submit it to Google Classroom. Oke? Jadi, tugasnya adalah kita masuk dulu ke Google Classroom kita masing-masing. Kemudian di sana ada PDF file. Oke? Tentang unit 4 ini. Oke, tentang tugas unit 4 ini. Kalian bisa print, kemudian dikerjakan, atau kalian juga bisa salin di buku jika kalian tidak ingin ngeprint. Lalu, kalau tidak, kalian juga bisa langsung edit PDF filenya. Oke, kemudian disubmit di Google Classroom. Oke, disubmit kembali di Google Classroom ya. Oke. Nah, we learn a lot today ya. So far, is there any question? Ada pertanyaan tidak sampai sini? Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa langsung komen di Google Classroom ya. Bisa tanyakan Miss di Google Classroom. Oke? Nah, sekarang Miss akan memberitahukan bahwa minggu depan, next week, we will have speaking test. Jadi, minggu depan kita akan melangsungkan speaking test atau tes berbicara bahasa Inggris. Oke? Gak susah kok, hanya membaca. Oke? So now, coba dibuka bukunya halaman 50. Oke, halaman 50. Nah, di bagian kedua, nomor 2, ada teks seperti ini. Nah, coba dilihat. Ada teks. Then listen and say the chant. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kalian belajar untuk membacakan teks ini ya. Jadi speaking testnya adalah membaca teks yang ada di halaman 50 ini. Oke, seperti yang ada di gambar ini ya. Seperti yang ada di gambar ini ya. Oke? Belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama, loudly. Harus keras. Oke? Membacanya harus keras. Harus dengan power yang full. Oke? Flo plays in a garden. Outside her flat, there are plants and blue flowers, and a fat black cat. A plane flies high in the big blue sky. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua,
kriteria penilaiannya adalah clearly atau jelas. Jadi selain keras juga jelas pronunciation-nya. Oke? Juga harus jelas. Jadi ada 2 kriteria penilaian ini ya. Diperhatikan baik-baik ya sayang ya. So, next week kita ngapain? Speaking test. Iya. Secara bergantian ya nanti ya. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan melangsungkan Zoom. Kita akan melangsungkan speaking test kita. Oke? Nah, speaking testnya tentang apa? Tentang membaca teks yang ada di halaman 50. Di nomor kedua. Iya, di nomor kedua. Oke? Seperti yang ada di gambar ini. Oke? So, see you on the next meeting. Thank you for your participation. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Hari ini harus selesai ya. Oke? Goodbye. Have a nice day.